Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali secara online. Alhamdulillah pada hari ini pula kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik untuk melaksanakan segala perintah Allah dan juga bisa diberi kekuatan untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 6 kondisi rohani yang bisa kita latih, kita tarbiyah di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah kesabaran. Sabar itu akan sangat bermanfaat dikala kita mendapatkan hal-hal yang tidak kehendaki, sesuatu yang tidak kita inginkan atau target yang kita tetapkan tidak tercapai. Kesabaran itu akan sangat bermanfaat. Kesabaran pula akan menjadi tameng, benteng, sumber motivasi yang sangat kuat di saat kita berhadapan dengan sesuatu yang besar. Sebagaimana juga digambarkan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Perumpamaan orang-orang yang bersabar itu mampu mengalahkan golongan yang sedikit, mengalahkan golongan yang besar. Ketika orang yang sedikit itu, golongan yang sedikit itu memiliki sesuatu yang unik, yaitu kesabaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita latih adalah syukur kita. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga terima kasih kita kepada manusia. Karena tidak bersyukur kepada Allah, hamba yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita sering-sering mengucapkan tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita. Kita gunakan pula seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk taat kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Kemudian kita ajak pula manusia kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Kita juga bersyukur atas apapun yang menimpa kepada kita, baik yang dikehendaki, yang disukai, ataupun terutama hal-hal yang baik pula kita syukuri. Hal-hal yang baik yang kita kehendaki semua datang dari Allah, kita sikapi dengan rasa syukur. Syukur itu akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan keberkahan. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka aku akan lipat gandakan nikmatku, akan tambahkan nikmatku, kata Allah. Bersyukur kepada Allah. Sebaik-baik syukur adalah menggunakan nikmat itu di jalan orang, di jalan pihak yang memberikan sesuatu itu kepada kita. Allah memberikan nikmat kepada kita, kita gunakan nikmat itu untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kondisi rohani yang kita siapkan adalah yakin. Yakin adalah kondisi hati di mana kita percaya tanpa keraguan setitik pun, tanpa ada keraguan sedikit pun. Keyakinan yang mantap, keyakinan yang hakul yakin, keyakinan biasa digunakan untuk mempercayai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak konkret, sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa tercerna oleh panca indera, tidak terdeteksi oleh panca indera kita. Maka kita membutuhkan keyakinan. Keyakinan yang mantap, keyakinan yang tanpa keraguan sedikit pun. Itulah yang akan mendapatkan manfaat, yang akan mendapatkan keberkahan, yang akan melahirkan motivasi, energi yang sangat kuat ketika kita yakin. Akhirat yang abstrak, surga yang abstrak, yang tidak kita kelihatan, atau sesuatu yang gaib. Ya, ketika kita yakin dengan hal-hal yang gaib itu, ya, dengan keyakinan yang kuat, maka akan melahirkan energi positif yang sangat luar biasa untuk menggerakkan badan kita melakukan amal soleh. Keempat, kondisi hati yang harus kita bina, kita latih adalah tawakal.
Keyakinan yang kuat akan melahirkan kepasrahan secara totalitas kepada Allah. Tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupkan segala urusan kita, segala hajat kita ketika kita menyerahkan secara totalitas urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha teliti, Allah Maha mengatur. Tidak ada satu hal pun, setitik pun, sekecil apapun yang lepas, yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sudah seharusnya menyerahkan secara totalitas urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima, kondisi hati yang harus kita bina, kita didik adalah khusyuk. Khusyuk merupakan satu istilah kalau dalam bahasa kitanya adalah fokus. Fokus akan melahirkan kekuatan yang luar biasa. Perumpamaan sederhananya, sebuah lensa, sebuah kaca ya. Ketika dia disinari dengan sinar matahari misalnya ya, ketika titik fokus diarahkan kepada sebuah kertas, maka kertas itu akan menjadi terbakar. Lampu mobil ketika fokusnya benar akan menjadi terang benderang. Kamera ketika fokusnya benar itu akan mendapatkan gambar yang bisa dilihat dengan baik. Fokus itu memiliki kekuatan. Fokus itu memiliki hal yang sangat dahsyat. Khusyuk itu sangat penting bagi kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat dan sabar itu akan menjadi sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita tingkatkan fokus kita di bulan suci Ramadan ini. Kita latih fokus kita, kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat khusyuk itu kuat, maka akan melahirkan kekuatan yang sangat besar. Yang terakhir, tentu puncak keunggulan rohani kita adalah ikhlas. Memurnikan kondisi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh orientasi kehidupan kita hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan hati yang tumaninah, hati yang tenang, hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh dengan kesyukuran, hati yang penuh dengan keyakinan, hati yang dipenuhi dengan tawakal, pasrah totalitas kepada Allah, juga hati yang khusyuk, yang fokus, juga hati yang ikhlas, ridho, rela dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.